Kejaksaan ini diberikan wewenang berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Salah satunya misal sudah ada kerugian negara nih Mbak dari tindak pidana korupsi, tapi tersangkanya meninggal dunia tidak sempat disidang. Nah itu berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi kita bisa melakukan gugatan atas nama negara untuk menuntut kerugian tersebut dikembalikan melalui ahli warisnya. Ada yang terkait Pak ini kalau saya cerai gono gininya seperti apa, betul. Nah itu kita berikan penerangan juga seperti apa. Pak ini kalau saya cerai sama istri bisa nggak istri saya nggak dapat gono gini? Ah itu kita berikan penerangan. Namanya gono gini itu harus pembatalan perkawinan. Nah jadi kita bisa bertindak atas nama negara untuk membatalkan perkawinan. Oke. Nah ini menarik dengan syarat. Misal nih kemarin kan ada kayak berita-berita ada yang menikah ternyata dua-duanya sama-sama perempuan misalkan dikelabui, itu kan tercatat secara negara itu. Nah kita bisa bertindak untuk membatalkan perkawinan itu karena apa? Karena perkawinan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yunita Kaunar dalam Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan. Tema kita hari ini penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Spesial bersama saya hari ini Bapak Hartanto Tamrin, Sarjana Hukum. Betul Mbak. Oke, sebelum kita berlanjut mungkin Bapak juga bisa memperkenalkan nama dulu. Biar sapaan akrab, biar jangan selama panjang nanti kita panggil Pak Hartanto gitu aja ya. Benar. Oke Pak, bisa perkenalkan dulu ke Pak. Iya Mbak Caca, perkenalkan saya AM Hartanto Tamrin, SH, saya PLH Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan. Oke. Saya akrabnya dipanggil Muis aja Mbak Caca. Jadi sepanjang segmen ini nanti dipanggil Muis aja biar lebih akrab. Oke, kayaknya nggak nyambung Hartanto. Oke, ternyata AM-nya itu ada Muis. Betul. Oke, benar sekali ya. Oke, baik Pak Muis. Nah, kalau gini kan lebih akrab gitu ya. Oke, baik Pak Muis, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada Sobat Kalesang yang ada di rumah, tugas dan wewenang dari jaksa di bidang perdata itu apa aja nih? Jadi Mbak Caca, di bidang perdata dan tata usaha negara itu secara umumnya kejaksaan memiliki 5 fungsi. Ada yang pertama namanya penegakan hukum, terus ada bantuan hukum, ada pertimbangan hukum, ada pelayanan hukum, dan ada tindakan hukum lain. Oh ternyata begitu banyak. Ada banyak. Itu kalau dielaborasi lebih banyak lagi. Iya, makin panjang, makin lebar bincang kita. Mau dibahas dari yang mana dulu nih? Mungkin kan lebih sistem pelayanan dulu. Oh, sistem pelayanan. Di Kejaksaan Tidore seperti apa nih? Untuk pelayanan kita ini ya Mbak, kita secara umum di bidang perdata dan tata usaha negara itu kita lebih melayani ke stakeholder. Stakeholder itu yang seperti apa? Seperti dinas-dinas, pemerintahan, atau BUMN, BUMD. Nah, itu termasuk stakeholder kita yang bisa mendapatkan bantuan hukum, bisa mendapatkan juga pelayanan hukum dan pertimbangan hukum. Nah, khusus untuk masyarakat itu kita bisa melalui pelayanan hukum. Oke. Pelayanan hukum yang dapat ke masyarakat itu seperti apa untuk pelayanan hukum itu masyarakat bisa datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, melapor di PTSP, menyampaikan Pak saya mau melakukan pelayanan hukum di bidang perdata misalkan betul. Nah nanti akan diarahkan ke bagian Datun Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah nanti pada saat mereka masuk itu mereka akan diberikan jadwal kalau memang JPN Jaksa Pengacara Negaranya sedang luang. Maksudnya kan kalau sementara sidang juga kan nggak bisa dilayani. Nah kalau ada yang luang nanti dipertemukan dengan JPN, nanti semua keluh kesah di bidang perdata dan tata usaha negara itu bisa disampaikan sama masyarakat. Pak saya ada masalah tanah ini seperti ini seperti ini. Untuk Tidore sendiri sejauh ini yang paling banyak melakukan pengaduan di bidang perdata apa aja? Sejauh ini di bidang perdata dan tata usaha negara itu masyarakat sudah ada beberapa kali datang melakukan pelayanan hukum. Salah satunya ada yang
melaporkan terkait ada tanahnya diserobot, itu kita bantu berikan solusi. Ada yang terkait Pak ini kalau saya cerai gonogininya seperti apa, betul. Nah itu kita berikan penerangan juga seperti apa. Pak ini kalau saya cerai sama istri bisa nggak istri saya nggak dapat gonogini? Itu kita berikan penerangan. Namanya gonogini itu harus dibagi. Jadi untuk masyarakat Tidore tuh ada tuh. Jadi yang masih bingung-bingung mau kemana, seharusnya sudah ada solusinya ya. Betul. Gitu. Dan gratis. Nah dan gratis. Nah gratis ini yang paling penting. Kalau di mana-mana orang mikir mungkin harus pakai lawyer segalanya. Nah ini juga gratis gitu ya. Pak, untuk yang tadi disampaikan ada beberapa kasus ya. Namun beberapa kasus yang diajukan itu ada yang selesai atau ada yang tidak selesai? Ada. Jadi semisal untuk bantuan hukum itu kan adalah kegiatan di mana kita mewakili pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus. Kemarin itu kami ada mendampingi pemerintahan untuk sidang litigasi di Pengadilan Negeri Suwasio, mewakili pemerintahan. Ada objek yang dijadikan gugatan oleh masyarakat terhadap pemerintah, dan alhamdulillahnya pemerintah dari Kota Tidore Kepulauan mempercayakan kami jaksa pengacara negara bekerja sama dengan pengacara dari pemerintah daerah sendiri. Itu kami ikut sidang dan alhamdulillahnya selesai, perkaranya selesai. Ada juga yang di luar persidangan, kami bantu mediasi kemarin. Beberapa kali dilakukan mediasi dengan pihak ketiga, masyarakat yang awalnya menggugat satu objek nih, tapi belum diajukan ke persidangan. Kami bantu mediasi, alhamdulillah sekarang sudah selesai. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan penegakan hukum seperti apa yang Oke, kalau untuk penegakan hukum sendiri dalam undang-undang kita diatur ya, kejaksaan ini diberikan wewenang berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Salah satunya misal sudah ada kerugian negara nih Mbak dari tindak pidana korupsi, tapi tersangkanya meninggal dunia tidak sempat disidang. Nah itu berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi kita bisa melakukan gugatan atas nama negara untuk menuntut kerugian tersebut dikembalikan melalui ahli warisnya. Atau misal kayak Mbak Caca mungkin pernah dengar ada orang tua mencabuli anaknya atau sampai menyetubuhi anaknya. Itu kita atas nama negara bisa nih melakukan gugatan pencabutan hak wali. Nah, jadi secara negara Bapak itu tidak berwenang atas anak ini lagi. Hubungan darah tetap ya, cuma secara negara sudah tidak diakui. Karena kan gimana caranya dia jadi wali dari anak sementara kelakuannya aja seperti itu. Tapi kasus di Tidore sendiri ada beberapa kasus seperti itu. Apakah ini juga masuk ke di Tidore sendiri ada beberapa kasus yang memang misal pencabulan itu dilakukan oleh keluarga, anggota keluarga. Ada beberapa, cuma sejauh ini kami belum ada yang sampai orang tua kandung. Jadi belum ada yang kami lakukan gugatan pencabutan perwalian. Betul. Bisa juga kita melakukan permohonan kepailitan untuk PT, pembubaran PT, terus pemeriksaan sama pembubaran yayasan itu juga bisa. Oh, jadi hukumnya seperti itu ya? Ada, sama pembatalan perkawinan. Nah, jadi kita bisa bertindak atas nama negara untuk membatalkan perkawinan. Oke, nah ini menarik. Dengan syarat Misal nih kemarin kan ada kayak berita-berita ada yang menikah ternyata dua-duanya sama-sama perempuan misalkan dikelabui, itu kan tercatat secara negara itu. Nah kita bisa bertindak untuk membatalkan perkawinan itu karena apa? Karena perkawinan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Oke, itu pembatalannya secara dokumen. Secara dokumen ya. Gitu. Oke. Jadi itu kasus-kasus seperti itu bisa terjadi ya? Bisa, dan ada. Ada. Kalau di Tidore untuk sejauh ini ada? Sejauh ini belum ada, alhamdulillahnya tidak ada. Kalau di tempat lain ada ya? Ada. Jangan sampai ada lah. Betul. Oke. Oh iya, bisa dijelaskan sedikit terkait dengan pelayanan hukum dengan bantuan hukum itu seperti apa? Biar sahabat kalian juga tahu. Jadi kalau untuk bantuan hukum itu spesifik ya, untuk stakeholder kita, misalkan instansi pemerintahan, BUMD, BUMN, nah itu kita diberikan SKK untuk bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat secara litigasi. Sementara kalau pelayanan hukum itu oleh siapa saja, semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum boleh datang untuk berkonsultasi, tapi yang kami berikan hanya sebatas konsultasi. Kami tidak bisa bertindak dengan dan atas nama pribadi. Oke. Pak, kalau untuk mendapatkan bantuan secara hukum gratis gitu ya.
itu yang wajib untuk melakukan pelaporan itu dari yang pasti pihak yang merasa dirugikan atau yang itu kira-kira usia berapa saja yang bisa untuk melakukan pengaduan itu? Itu ada dibatasi tidak kira-kira? Sebetulnya tidak ya. Selama orang itu dianggap cakap. Nah, cakap ini berarti tidak-tidaknya kita anggap dewasa sudah punya KTP. Untuk pelayanan hukum itu siapapun boleh datang selama dia punya KTP atau kartu identitas lain yang bisa membuktikan identitasnya, punya permasalahan di bidang perdata dan tun, itu boleh melakukan konsultasi. Sementara untuk bantuan hukum dan pertimbangan hukum itu dia harus dari stakeholder. Nah, untuk stakeholder mekanismenya itu harus mengirimkan surat permohonan dulu kepada kami, kepada JPN, misal untuk mendampingi kegiatan apa gitu, ada semacam proyek pembangunan atau pengadaan barang dan jasa, itu harus mengirimkan terlebih dahulu surat permohonan untuk kami bisa dampingi. Setelah di-approve sama Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, akan dikeluarkan surat perintah. Nah, surat perintah itulah yang jadi dasarnya kita untuk melaksanakan pendampingan. Untuk pendampingan sendiri di Kota Tidore untuk di 1 tahun ini ya udah memasuki triwulan tiga ya. 3. Itu sudah berapa kasus yang ditangani? Sebenarnya belum terlalu banyak ya Mbak. Cuma sekarang ini kami sedang mendampingi ada 2 proyek besar dan cukup strategis di wilayah Tidore Kepulauan, itu kami dampingi. Sekarang kalau tidak salah itu sudah sampai 50%-an proses pembangunannya. Kebetulan besok ini kita akan turun lapangan lagi untuk dicek. Pak, kalau dari kasus-kasus yang ditangani biasa yang tidak selesai itu kendalanya apa gitu? Sejauh ini sih belum ada kendala ya Mbak. Belum ada yang tidak bisa kami selesaikan. Karena yang masuk juga tidak terlalu banyak. Cuma kalau secara keseluruhan di Indonesia itu adalah mungkin miskomunikasi dan kurangnya pengetahuan terkait dengan kejaksaan. Ya. Jadi beberapa tahu kejaksaan ini bisa ikut mendampingi pas di tengah-tengah. Jadi proyek sudah jalan setengah baru kita minta tolong bantuan kejaksaan untuk mendampingi. Itu kan yang kegiatan sebelumnya sudah tidak bisa kita anulir lagi kan. Kita cuma bisa membantu dari pertengahan itu sampai di akhir kegiatan. Oke, jadi ini mungkin juga sedikit informasi kepada masyarakat ya. Seharusnya sejak awal juga bisa dilakukan. Iya, betul. Ya. Untuk sejauh ini masyarakat Tidore apakah mereka lebih welcome datang ke kejaksaan atau kan biasa orang mungkin memikir kejaksaan tuh mungkin menangani kasus yang serius gitu. Bukan tadi yang dijelaskan ternyata ada kayak gunung gini juga bisa masuk ke sana. Untuk sejauh ini masyarakat Tidore lebih welcome atau? Jadi seperti ini Mbak, memang mindset di wilayah Tidore Kepulauan ini masih kejaksaan itu perkara pidana semua, itu kasus-kasus yang mau dipenjara, masuk penjara sudah. Kalau ke kejaksaan itu korupsi gitu kalau dipanggil ke kejaksaan udah bermasalah itu, padahal tidak selalu. Jadi kadang ada dari pemerintahan datang ke kejaksaan, itu pasti bermasalah, belum tentu. Siapa tahu dia datang ke bidang perdata dan tata usaha negara untuk mendapatkan penerangan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum untuk masalah-masalah yang dihadapi. Cuma untuk masyarakat sendiri memang kita belum terlalu eksis ya di masyarakat. Maksudnya masyarakat belum terlalu mengetahui kalau di bidang perdata dan tata usaha negara itu bisa dilakukan pelayanan hukum gratis. Cuma sekarang kalaupun masyarakat tidak bisa hadir di kantor, misalkan sekarang kita sudah ada yang online, bisa pelayanan secara online. Ada, namanya Halo JPN. Halo JPN. Jadi teman-teman tinggal masukin ke Google Halo JPN. Nah, nanti itu muncul paling atas, tinggal diklik, pilih satuan kerjanya Tidore Kepulauan. Nanti pertanyaannya bisa diinput di situ, tinggal nunggu dari kami memberikan jawaban. Nah, nanti akan masuk di email. Pertanyaan saudara sudah ada jawabannya. Itu berarti ada dokumen-dokumen yang disiapkan tidak itu? Untuk pelayanan hukum enggak? Untuk pelayanan hukum enggak. Cukup pertanyaan apa saja, kegelisahan apa yang ada di masyarakat, silahkan sampaikan kepada kami akan bantu menjawab. Berarti untuk sejauh ini banyak yang akses untuk Halo JPN memang masih kurang populer ya Mbak. Mungkin karena ini salah satunya. Semoga dari sini harapan kita Halo JPN-nya makin ramai. Jadi untuk masyarakat Tidore yang mau melakukan pengaduan itu bisa langsung ke website Halo JPN ya. Betul, siapa tahu sahabat Kalesang ada yang punya permasalahan di Perdata dan Tun, boleh menghubungi kami lewat Halo JPN jika tidak sempat ke kantor. Itu dia. Jadi jangan ragu-ragu ya, apalagi ini pelayanan secara gratis. Betul, gratis. Kalau sudah berapa banyak yang mengakses pelayanan gratis ini untuk di Kota Tidore sendiri? Kalau untuk Halo JPN seperti yang saya bilang tadi itu masih kurang populer ya, angkanya masih sedikit lah. Cuma kalau untuk
pelayanan Datang hukum gratis yang secara datang ke kantor itu sudah lumayan banyak. Kemarin sudah ada sekitar 8 orang yang datang untuk mendapatkan pelayanan hukum gratis dan alhamdulillahnya semuanya berhasil kita selesaikan. Oke, jadi di dalam tahun ini ya yang Di dalam 8 tahun ini, betul. Yang mendatangi Iya, untuk kejaksaan berkonsultasi, itu ya? betul. Untuk berkonsultasi 8. Apakah berarti ada peningkatan dari tahun sebelumnya ke tahun ini tidak? Ya, ada. Jadi di tahun sebelumnya itu yang datang memang lebih sedikit dibanding yang tahun ini. Tapi alhamdulillahnya sekarang antusiasme masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat makin naik. Jadi ada sedikit hal-hal yang ramai di masyarakat, mereka itu kadang datang. Meskipun kadang tidak selalu perdata dan tata usaha negara yang ditanyakan. Cuma kan tidak mungkin kita menolak masyarakat yang datang. Ya, karena selama masih bisa memberikan informasi ya, memberikan informasi ya. Mungkin masyarakat Tidore dari tahun ke tahun udah ada perubahan ya, melakukan yang menjadi harapan dari Kejaksaan Tidore sendiri terhadap masyarakat Tidore seperti apa, agar jangan sungkan-sungkan ayo datang ke Kejaksaan Tidore untuk. Jadi harapan kami itu agar masyarakat jangan lagi bermindset kejaksaan itu identik hanya dengan penegakan hukum pidana, tidak betul. Jadi kejaksaan ini sudah mengusung yang namanya penegakan hukum yang humanis. Kami juga berusaha untuk menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Kami berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Jadi jangan dipikir kejaksaan ini cuma milik orang-orang tertentu saja, tidak. Kejaksaan ini milik kita bersama. Bagi yang memiliki permasalahan hukum, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, harta, pertanahan, dan lain-lain, itu boleh datang ke kami, akan kami berikan solusinya. Oke. Ada 5 fungsi yang bisa dijelaskan untuk pertimbangan hukum. Untuk pertimbangan hukum itu kami ada beberapa aspek ya yang bisa kami lakukan. Seperti tadi saya bilang, harus ada permohonan dulu dari instansi yang bersangkutan. Itu kita bisa melakukan legal assistance namanya. Jadi pendampingan hukum, misal mau pembuatan kebijakan, pembuatan kontrak, pembangunan, pengadaan barang dan jasa, itu bisa kami dampingi untuk mencegah mitigasi resiko, mencegah adanya penyimpangan khususnya dalam hal hukum dalam proyek pekerjaan tersebut. Bisa juga kita berikan legal opinion. Nah, legal opinion itu pendapat hukum, misal nih pemerintah mau beli tanah, Pak, tapi posisi tanahnya tuh seperti ini. Nah, itu akan kami buatkan legal opinion. Bagaimana sudut pandang hukum terkait perkara tersebut, langkah terbaik apa yang bisa diambil. Ada juga namanya legal audit. Kita bisa bantu melakukan audit terhadap hasil pekerjaan untuk menemukan ada kesalahan-kesalahan di sini untuk bisa diperbaiki. Jadi ternyata banyak hal ya yang bisa dilakukan. Bantuan hukum dari Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan itu sendiri. Pernah tidak ada kasus mungkin soal pembelian tanah ini banyak yang jadi sengketa. Banyak tidak yang melakukan pengaduan di sana, dan penyelesaian seperti apa kalau untuk kasus sengketa tanah pemerintah dengan masyarakat itu? Kalau tanah pemerintah yang tadi ada kami dampingi 2 perkara, 1 litigasi, 1 non litigasi untuk sengketa tanah, ada yang kami dampingi. Tapi untuk masyarakat umum yang hadir ke kantor itu juga ada beberapa tanahnya ngakunya, ini tanah saya Pak, tapi kok tetangga saya nempatin sudah lama, saya minta keluar nggak mau. Saya jelaskanlah proses-prosesnya seperti apa, tindakan yang bisa diambil itu seperti apa. Kalau kasus seperti itu biasa bisa diselesaikan? Harusnya bisa, hanya saja untuk masyarakat umum kita tidak bisa bertindak atas nama perorangan. Jadi kita cuma sebatas memberikan pelayanan dan pengetahuan saja. Pak, ini satu lagi, mungkin himbauan juga dari Kejaksaan Tidore ya, terkait dengan ada negosiasi atau biasa dalam kasus jaksa tuh bisa disuap gitu. Apakah bisa dijelaskan kepada masyarakat seperti apa gitu? Saya rasa itu oknum ya Mbak. Kalau dalam hal suap menyuap itu kami berpedoman pada apa yang selalu digembor-gemborkan oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Burhanuddin. Keadilan itu tidak ada di dalam buku. Keadilan itu ada di dalam hati nurani. Jadi mungkin yang paling penting dalam jaksa itu sekarang adalah hati nurani. Jadi selama nurani kita bersih, niat kita kerja tulus, saya rasa hal-hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Jadi apabila memang ditemukan yang seperti itu saya rasa oknum.
Oke, kerja di jaksa, sekali lagi jaksa tidak bisa disuap dalam bentuk apapun gitu ya. Oke, terakhir nih, mungkin ada himbauan kepada masyarakat Kota Tidore sendiri seperti apa? Oke, jadi untuk masyarakat Kota Tidore Kepulauan, sekali lagi apabila memiliki permasalahan di bidang hukum, khususnya perdata dan tata usaha negara, silahkan jangan ragu datang kepada kami, curhat, ceritakan semua masalahnya. Semoga kita bisa memberikan solusi yang terbaik ya. Oke, jangan lupa saat ini kita berada tepatnya di Cafe Lain Hati. Dari hati ke hati, apa nih? Ya, dari kopi ke hati. Enak kopinya. Ya, enak ya kopinya. Oke, ini tepatnya di Kelurahan Tugu Aji. Jadi bagi sobat Kalesang yang di Kota Tidore, kalau mau cari kopi-kopi yang tepat tuh ada di Kopi Lain Hati. Ya, itu ya. Oke. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk follow Kalesang TV, YouTube-nya Kalesang TV dan Instagram Kalesang Official. Ada TikTok-nya Kalesang Official dan Facebook-nya Kalesang Info. Mungkin itu saja Pak yang kita bincangkan hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.